memperkenalkan anggota terlebih dahulu, dimulai dari saya, Asma Sakina. Saya Tateru Kennedy. Saya Mimi Waru. Dan saya Fedy. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke pemaparan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang ada di Indonesia setelah merdeka, di mana kurikulum ini dinamakan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda yang dilandasi oleh semangat jiwa untuk merebut kemerdekaan. Jadi, kurikulum ini menekankan pada rakyat atau siswa untuk pembentukan karakter dan juga merdeka dan berdaulat. Kurikulum ini baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, bentuk kurikulum ini memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pelajaran, dan juga garis-garis besar pengajaran. Baik. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini dinamakan kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952, di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan membentuk sebuah buku pedoman untuk guru agar bisa mudah mengajar kepada siswa. Isi dari buku pedoman kurikulum ini itu terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, ilmu hayat, ilmu alam, berhitung, dan sejarah. Contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baru diajar pada siswa kelas 3, di mana cara membaca, mengarang, dan berbicara. Berbeda dengan bahasa daerah yang diajarkan sejak kelas 2, contohnya bahasa Jawa. Jadi, kurikulum ini sudah mengarah pada kurikulum pendidikan nasional, yang dimana silabusnya menjelaskan bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Baik, yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964. Kurikulum ini dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Pokok pikiran kurikulum ini menjadi ciri dan kurikulum itu adalah bahwa pemerintah menginginkan agar rakyat atau siswa sebelum masuk ke jenjang SD itu mempelajari mengenai akademik dasar, sehingga di masa SD itu akan dilaksanakannya program Pancawardhana, di mana program ini mencakup 5 mata pelajaran pokok itu seperti ada emosional, kecerdasan, emosi, jasmani, dan kesenian. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum tahun 1968. Kurikulum tahun 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Jumlah jam pelajarannya meliputi 9 mata pelajaran. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum tahun 1968 diarahkan pada upaya untuk membentuk manusia yang Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, yang bertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, bermoral dan berbudi pekerti dan berkeyakinan beragama. Tahun 1975. Kurikulum tahun 1975 diperuntukkan untuk SD, SMP maupun SMA. Sedangkan kurikulum tahun 1976 diperuntukkan untuk sekolah kejuruan yaitu SPG atau sekolah menengah kejuruan atau SMK. Prinsip pelaksanaan kurikulum tahun 1975 diantaranya yang pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua menganut pendekatan integratif, yang ketiga menekankan efektivitas atau efisiensi, yang keempat menganut pendekatan sistem PPSI, yang kelima dipengaruhi oleh psikologi behavioris. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum tahun 1984 lahir sebagai revisi atau perbaikan pada kurikulum tahun 1975. Kurikulum tahun 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran melalui cara belajar siswa yang aktif. Yang ketiga, materi pembelajaran dikemas dengan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengetahuan terlebih dahulu sebelum latihan. Yang kelima, materi disajikan dengan kematangan siswa. Yang terakhir,
terakhir menggunakan pendekatan keterampilan proses. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan teman kami yaitu tentang kurikulum tahun 1994 yang dimana kurikulum 1994 ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum pada tahun 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada beberapa ciri-ciri kurikulum 1904 ini yaitu yang dimana satu, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua yaitu berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga yaitu kurikulum 1904 bersifat populis. Yang keempat, guru hendaknya memilih strategi yang melibatkan siswa aktif. Yang kelima, dalam pengajaran hendaknya disesuaikan dengan konsep berpikir siswa. Yang keenam, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Ketujuh, pengutangan materi untuk pemantapan pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 2004. Kurikulum ini yang dikembangkan saat diberi nama kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Ada beberapa konsep kompetensi dalam kurikulum ini, yaitu satu, kompetensi berkenan kepada kemampuan siswa melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu kompetensi menjelaskan pengalaman belajar siswa untuk kompetensi. Yang ketiga yaitu kompetensi merupakan hasil belajar melalui proses belajar. Yang keempat, kehandalan kemampuan siswa. Jadi sekian saja, lanjutkan dari teman kami Asma Sakinah. Di sini saya bakal memberikan penjelasan mengenai kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum KTSP dibentuk untuk kesempatan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan juga efisiensi manajemen pendidikan. Adapun ciri dari kurikulum KTSP ini, yang pertama itu dia menekankan pada kompetensi siswa, yang kedua berorientasi pada hasil belajar, yang ketiga itu dia sumber belajarnya tidak hanya dari guru, dan yang keempat metode pembelajarannya bervariasi, dan yang terakhir itu kelima dia penilaiannya itu ada pada penguasaan. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang dibentuk untuk meningkatkan capaian pendidikan. Kurikulum 2013 memiliki dua strategi. Yang pertama, efektivitas pada peningkatan pembelajarannya dalam satuan pendidikan. Yang kedua, dia memiliki penambahan waktu pembelajaran di sekolah. Kurikulum 2013 juga memiliki 3 efektivitas pencapaian pembelajaran. Yang pertama itu ada efektivitas interaksi, yang kedua efektivitas pemahaman, dan yang terakhir itu ada efektivitas penyerapan. Selanjutnya kurikulum yang terakhir itu ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 2022 atau 2023, yang mana kurikulum ini dibentuk untuk pendidikan sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum fleksibel berbasis pada akademik, kreativitas, dan juga keaktifan dari siswanya. Adapun sistem pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini, yang pertama pembelajarannya itu berbentuk proyek, yang kedua guru memiliki hak pada fleksibilitas pembelajarannya, dan yang terakhir itu yang ketiga penilaian pembelajarannya atau fokus pembelajarannya itu ada pada materi esensial, yaitu sebuah literasi. Pemaparan materi kami mengenai topik perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.